Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, ada baiknya kita mengetahui di mana sih PLTN Chernobyl itu berada, atau di kota mana sih PLTN Chernobyl itu berada, bagaimana sih kehidupan di sana, dan lain sebagainya. Baik, PLTN Chernobyl itu terletak di kota Pripyat, Ukraina, negara yang memiliki 4 musim di sana, yang mana di kota Pripyat tersebut itu lebih kurang penduduknya itu sekitar 50.000 orang, dengan mayoritas anak muda di dalamnya, sekitaran usia 26 tahun. Nah, juga di kota tersebut berdampingan dengan sungai, yang mana nama sungainya tersebut dinamakan dengan nama kota tersebut, yaitu Sungai Pripyat. Hutan-hutan di sana banyak ditumbuhi oleh tumbuhan pinus, pohon pinus. Yang mana sekarang itu kalau misalnya kita tengok di Ukraina atau tengok di video-video yang beredar, itu hutan-hutan pinus itu sudah berubah menjadi warna merah. Karena apa? Karena dia banyak menerima atau menyerap radioaktif. Juga untuk hewan-hewan di sana itu banyak mungkin dijumpai lynx, bison Eropa, rusa, babi, dan lain sebagainya. Dan ya pada saat sekarang ini mereka itu, hewan-hewan itu sudah kembali ke tempatnya di kota Pripyat tersebut. Walaupun di kota Pripyat itu tersebut masih ada radioaktif, tetapi hewan-hewan itu masih bisa beradaptasi dengan radioaktif tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita. Yang pertama yaitu penyebab. Apa sih penyebab dari PLTN Chernobyl itu meledak? Gitu. Apakah karena sistem keamanan yang kurang terjamin, atau karena teknologi pada saat itu tidak terlalu canggih, atau apa? Jawabannya ialah karena kecerobohan manusia, karena kebodohan manusia. Jadi PLTN Chernobyl itu dia ada 4 reaktor, 1, 2, 3, dan 4. Jadi di reaktor keempat itu para ilmuwan di sana itu ingin bereksperimen dengan daya rendah. Padahal sistem reaktor nuklir pada saat itu di reaktor 4 itu sudah dipasangi sistem otomatis agar menghambat daya rendah. Tetapi ya untuk kebutuhan eksperimen, sistem otomasi tersebut harus dinonaktifkan. Ya, pada saat dinonaktifkan, daya rendah pun dilakukan, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Yang tidak terduga, tiba-tiba ledakan itu terjadi. Yang mana langsung menewaskan para ilmuwan yang berada di sana. Nah, itu penyebabnya mengenai meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dampak. Apa sih dampak yang terjadi? Apa sih dampak kepada manusia, kepada makhluk hidup lainnya atas bencana yang terjadi ini? Atas bencana meledaknya reaktor nuklir Chernobyl ini. Yang pertama itu dampak terhadap manusia. Yang pertama itu manusia itu akan mengalami penyakit mata atau katarak. Jadi menurut data yang ada, itu anak-anak para likuidator. Apa itu likuidator? Likuidator itu petugas pemadam kebakaran atau bisa dibilang sebagai petugas penolong pada saat reaktor nuklir Chernobyl itu meledak. Berusaha memadamkan apinya, mengevakuasi orang-orang, disebut likuidator. Jadi banyak pada saat itu anak-anak, orang tua juga, likuidator terkena dampaknya, mata mereka terkena katarak. Baik, dampak kedua dari meledaknya reaktor nuklir Chernobyl ialah kanker tiroid. Usia yang sangat rentan terkena kanker tiroid itu dari 0 sampai 18 tahun. Nah, jadi data itu menunjukkan bahwa anak-anak itu sangat rentan dan sangat banyak sekali terkena kanker tiroid pada saat itu. Nah, dari 0 sampai 18 tahun.
Juga dampak yang ketiga ialah reproduksi dan pewarisan. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya seseorang ibu wanita hamil itu terkena radiasi, itu bisa saja dia janin yang ada dalam kandungannya itu akan gugur. Atau jika pun dia dapat melahirkan seorang anak itu akan cacat. Atau anak itu hanya sebentar hidupnya, sebentar waktu hidupnya. Tapi karena banyak pada saat itu ya yang terkena, banyak sekali tersebar radioaktif pada saat itu, mengakibatkan banyak para pasangan itu yang tidak ingin memiliki anak. Karena takutnya anak terlahir cacat, anak tidak terlahir yang seperti seharusnya, seperti anak-anak pada biasanya, memiliki seluruh tubuhnya dengan baik. Pada saat itu orang-orang takut memiliki anak, sehingga pada saat itu ya untuk pertambahan penduduk pun itu sangat sedikit sekali. Dampak dari meledaknya reaktor nuklir Chernobyl ini tidak hanya berdampak pada manusia. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa banyak sekali hutan pinus di sana, tumbuhan-tumbuhan pinus di sana yang hidup di sana itu yang mati, yang berubah menjadi warna merah daun-daunnya. Karena apa? Karena banyak menyerap radioaktif. Ya, untuk sekarang tumbuhan-tumbuhan di sana ya seperti tumbuhan-tumbuhan liar. Ya, tidak ada intervensi dari manusia, mereka hidup, tumbuhan hidup ya sampai ke tempat-tempat umum, rumah-rumah warga, gedung-gedung bertingkat, itu tanaman-tanaman itu tumbuh. Begitu juga hewan. Hewan terkena dampaknya juga dari meledaknya reaktor nuklir Chernobyl, yang mana banyak hewan-hewan pada saat itu lahir cacat. Bahkan ada yang saya dapatkan itu sekitar 400 hewan itu lahir cacat. Cacatnya sangat banyak sekali ya. Contohnya saja yang saya dapatkan itu ada rusa. Rusa itu dia kepalanya 2. Ya, tidak seperti rusa-rusa yang seperti kita lihat ya, yang tidak seperti biasanya. Tapi ya itulah dampak dari reaktor nuklir itu, dampak dari radioaktif itu, betapa mengerinya. Dan sampai sekarang pun itu radioaktifnya itu masih ada. Jadi untuk mengunjungi tempat itu pun harus dengan SOP yang ketat, dengan pengawasan yang ketat. Tidak boleh sembarangan asal masuk ke sana, dan tidak boleh juga mengambil sesuatu dari sana. Bisa saja, contoh kita ingin makan nih, atau kita ingin mengambil tumbuhan, atau ingin menyentuh hewan misalnya. Bisa saja dalam kandungan tumbuhan atau hewan tersebut itu mengandung radioaktif yang bisa saja berdampak bagi tubuh kita nantinya. Oke, kita masuk pada tahap ketiga, yaitu mitigasi. Apa sih yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Apa saja yang dilakukan oleh dunia pada saat itu? Jawabannya ialah pada saat terjadinya ledakan itu, pemerintah itu ya tadi mengirim lebih kurang itu sekitar 800.000 likuidator yang mengevakuasi warga, memadamkan api karena meledaknya reaktor nuklir tadi. Dan hanya saja mirisnya itu para likuidator ini tidak diberikan edukasi tentang bahayanya radioaktif. Jadi sekitar 1/8 dari likuidator atau 100.000 orang likuidator itu meninggal karena radiasi nuklir tadi, karena radiasi radioaktif tadi. Nah, apalagi cara pemerintah yang lakukan pada saat itu? Ya, mencoba mengevakuasi warga, memulihkan keadaan ekonomi, sosial pada saat itu, dan lain-lain sebagainya. Dan juga pemerintah pada saat itu langsung membangun sebuah kubah besar yang diberi nama sarkofagus. Sarkofagus yang mana melindungi agar radioaktifnya itu tidak tersebar kemana-mana. Dan pada saat ini pun sarkofagus itu masih ada. Pada tahun 2003, PBB meluncurkan suatu proyek pembangunan dan pemulihan Chernobyl yang bertujuan untuk memulihkan kawasan tersebut
atas bencana yang terjadi pada tahun 1986. Oke. Dan berbagai negara di belahan dunia ini itu membantu pemulihan kawasan tersebut atas dasar sukarelawan, juga atas dasar kemanusiaan. Oke. Kita sampai di penghujung pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan kita kali ini? Bahwasanya reaktor nuklir Chernobyl yang meledak pada tanggal 26 April 1986 jam 1 dini hari merupakan peristiwa terburuk sepanjang sejarah manusia, yang mana atas kecerobohan manusia itu sendiri mengakibatkan orang banyak meninggal, mengakibatkan hewan-hewan lahir cacat, tumbuhan-tumbuhan pada mati semua. Kita belajar dari sana. Negara-negara di dunia ini banyak belajar dari sana. Negara-negara yang mempunyai PLTN di negaranya mencoba untuk memperbarui sistem keamanan mereka, meningkatkan kinerja teknologi mereka agar relevan dengan perkembangan teknologi sekarang, agar kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi dan tidak akan terulang lagi. Memang benar apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu memang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, telah nyata kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut, karena kesalahan manusia, karena intervensi manusia, karena tangan manusia itu sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, pembahasan kita kali ini, dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita, dapat kita mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1986, agar tidak terjadi lagi di masa depan kepada anak-anak kita, cucu kita nanti, dan generasi selanjutnya. Terima kasih. Saya Erlangga Dwi Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.